Digital Hub Collaboration Roadshow yang diselenggarakan oleh UK Indonesia Tech Hub berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo RI, Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Markas dan Installer sukses diluncurkan di Markas Bali pada Jumat 21 Juni 2024. Acara ini mengusung tema Digital Adoption for Green and Climate Sustainability, Paving the Way to a Sustainable Future. Peluncuran Digital Hub Collaboration Roadshow dihadiri oleh puluhan anak muda yang antusias untuk belajar dan berpartisipasi dalam diskusi mengenai adopsi digital untuk keberlanjutan. Mereka berkumpul untuk mendengarkan para pembicara ahli yang membagikan wawasan dan pengalaman mereka tentang bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan hidup dan menciptakan masa depan yang lebih hijau. Markas Bali sebagai tuan rumah acara ini juga memberikan kontribusi signifikan dengan menyediakan fasilitas dan ruang yang mendukung terciptanya suasana kolaboratif dan inspiratif. Ya, ini boleh dikatakan semacam launchingnya ya dari roadshow kerjasama dari Kementerian Kominfo dengan UK British Embassy, khususnya terkait dengan, dan juga tadi ada juga dengan Installer, dan kalau dari UK sebenarnya ada namanya UK Indonesia Tech Hub begitu ya. Dan ini untuk mendorong tumbuh berkembangnya para entrepreneur tapi berbasis digital, memanfaatkan teknologi itu untuk membangun digital ekonominya. Nah, saat ini memang fokusnya seperti kita lihat di belakang ini lebih kepada, karena digital itu luas, tapi ini fokusnya dirintis untuk terkait dengan green teknologi, demikian juga dengan sustainability untuk climate begitu. Nah, idealnya nanti akan semakin banyak rekan-rekan muda dari Bali yang bergabung dalam program ini. Nah, nanti ini agak cukup lama, saya lupa berapa lama ya Mbak program ini? Sampai 14 Juli Pak. 14 Juli pendaftaran, nanti programnya sampai September. Jadi setelah Juli baru nanti program itu berjalan, jadi hampir 3 bulan. Nah, yang menarik adalah teman-teman nanti silakan untuk meneliti, biasanya ini adalah suatu problem solving. Apa problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat khususnya terkait isu ini dan solusinya. Tapi solusi itu biasanya diiringi juga dengan memperhitungkan faktor bisnisnya. Karena ini kan membangun usaha, tapi memanfaatkan teknologi, khususnya digital. Nah, kami mengundang semoga semakin banyak rekan-rekan muda untuk ikut bergabung, walaupun limited space, tapi nanti ada proses kurasi, dan ini tujuannya adalah untuk membangun Bali ke depan lebih baik, lebih hijau. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Kalau green teknologi itu apa sih Pak, dan penerapan itu seperti apa sih? Isunya macam-macam ya. Green teknologi itu misalnya tadi kasusnya adalah bagaimana melakukan konversi energi dari yang tadinya bahan bakar menjadi berbasis elektrik misalnya, sehingga kalau berbasis bahan bakar khususnya fosil itu menimbulkan karbon. Nah, dengan memanfaatkan EV maka mengkonversi menjadi electric vehicle dan lain sebagainya itu bisa mengurangi berkembangnya karbon. Resourcesnya macam-macam, ada yang dari solar cell, wind tunnel, atau even ada dari kedepannya ada hidrogen segala macam. Hidrogen itu sendiri luas ya, ada dua, ada dari hidrogen kemudian fuel cell akhirnya elektrik, ada hidrogen ke combustion, itu tetap menggunakan conventional machine combustion untuk bisa menjalankan sebuah motor. Itu hanya salah satu contoh. Masih banyak yang lain hijau terkait dengan misalkan tadi ada teman-teman yang bergerak di mangroves. Itu adalah untuk juga mengkonversi kehidupan kita ke yang lebih baik dengan semakin banyaknya oksigen yang dihasilkan. Teknologi biasanya mensupport di belakang ya. Berarti salah satunya mensupport ini ya Pak, yang mendukung untuk net zero emission 2030. Tepat sekali. Goalsnya ke sana. Tapi ini adalah semoga akan terus berlanjut. Jadi dan
kami yakin kolaborasi Kementerian Kominfo dengan UK British Embassy, khususnya dari UK Tech Hub, itu bisa berlangsung terus dan ke berbagai daerah di Indonesia. Dia nasional berarti? Ini tapi ini baru startingnya di sini ya? Di Bali Di Jawa Timur dan Bali. Oh, Jawa Timur dan Bali. Nanti mudah-mudahan berlanjut juga ke daerah-daerah lain. Target anak muda ikut berapa? Saya nggak tahu nih kelasnya berapa nih kapasitinya. 30 dan 30 di 30 Jawa Timur, 30 di Bali. Oh, 30 Untuk startupnya. Tapi nggak apa-apa, ya itu kan dikurasi ya. Ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Tapi don't worry, there is another chance in the next class. Gitu. Harapan terakhir Pak untuk kegiatan ini, goal selain yang tadi untuk energi dan sebagainya, apa harapan untuk anak mudanya itu di Bali? Gini, Bali terkenal karena pariwisatanya, tapi jangan semuanya ditumpahkan atau ditumpukan hanya pada satu. Kalau orang-orang bilang core bisnisnya jangan satu pariwisata aja. Kalau sampai ada apa-apa, mohon maaf, seperti yang pandemi kemarin, stagnan, tidak ada pergerakan ekonomi. Hopefully ke depan, Bali itu selain core-nya adalah pariwisata, juga melting pot dari industri digitalnya misalnya, industri kreatifnya. Kemudian di situ Bali akan menjadi melting pot, tempat bertemunya para founders, innovators, founders, menciptakan startup baru. Tidak hanya untuk di Bali, tapi bisa juga untuk Indonesia solusinya. Bahkan syukur-syukur bisa untuk global. Nah, ini yang penting dicatat agar saya rasa Bali tidak kalah menariknya, karena sekarang cukup banyak dari disebutnya digital nomad ya. Mereka yang bergerak di bidang digital, tapi mereka melakukan kolaborasi kerja digital di Bali. Di Canggu segala macam mereka udah muncul gitu. Nah, di Kura-Kura Bali bahkan akan dibangun sebuah kawasan ekonomi khusus untuk digital. Nah, ini salah satu bentuk let's put the innovation on digital technology in Bali.